warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, segenap jajaran takmir masjid Subulus Salam rahimakumullah. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah masih hidup nggih? Alhamdulillah. Sehat nggih? Insyaallah. Habis niki ngaji disambung kali jalan sehat. Mugi-mugi sedaya angsal hadiah. Allahumma amin. Hadiah napa? Kulkas. Sepeda motor. Mugi-mugi angsal sepeda motor kabeh. Sepeda motor siji angsal kabeh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah mugi-mugi kula panjenengan saya subuh menika diparing Gusti Allah rezeki barokah, keluarga sakinah mawaddah rahmah barokah, anak soleh lan solihah, lan mugi-mugi sedaya mawon napa ingkang dados hajat panjenengan sedaya donya ngantos akhirat diparingi gampang, sukses, barokah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng mau suratul Fatihah kita doakan teman, saudara, famili kita, mbah-mbah kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, jamaah kita yang sudah mendahulu kita semuanya. Moga-moga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang saat ini masih hidup jika suatu saat meninggal dunia moga-moga ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ini jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wa jal malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan من وقف في هذا المجلس وخصوصا صاحب الولاية في هذا المكان وحاصل مقاصدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bun, materi kita kali ini khusus sampai setengah 6, berarti ada waktu 45 menit plus sak tanya jawab. Padahal iki asine rada dawa, muga-mugi cekap. Allahumma amin. Pun syarat kula panjenengan sedaya berjamaah niku kedah enten beberapa caranya, runtutannya cek salate jamaah ditrami kalian Gusti Allah. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, sakmangke pertama ketentuan dados imam. Imam niki pertama kedah gadah bacaan Al-Qur'an kedah sae. Nggih, soal enak maupun ndak enak itu memang nanti permasalahannya. Tapi kudu pas, kudu sae, kudu makharijul hurufe bener. Makanya dados imam niki kedah hati-hati. Nggih, kedah hati-hati. Niku pertama. Nek diwaca a, nek b, nek ba. Soale enten tiyang niku mboten mriki nggih, ten dusun-dusun niku maca suratul Fatihah niku alhamdulillah diwaca alhamdu. Niku artine sudah beda. Rabbil alamin diwaca Rabbil ngalamin.
Nek seumpama sama-sama ngalaminnya, kuwabe jamaah ngalamin, ya sah. Nggih. Dadi imame ngalamin, makmume ngalamin. Yang kedua, faham fikih sholat berjamaah. Kedah faham. Ya apa syarat rukune, tata carane dados imam. Dados imam niki kedah ngerti fikih berjamaah ini kudu pundi. Nek pancene ngapunten kok ngentut, maka imamnya kudu batal. Maksudnya kudu menghindar. Nek temriki nate kula sampeaken ya, nek temriki imame bingung. Sida nok ngarep tenguk-tenguk. Soalnya gak ada jalan keluar. Jadi di tempat-tempat lainnya kenapa kok pengimaman itu enten jalan keluar? Soalnya jagani, tapi ndak berharap dan moga-moga ndak terjadi. BE imame batal. Maka imamnya bisa keluar, kemudian bisa menjadi makmum. Imam yang paling di belakang imam pas menggantikan menuju ke depan. Nggih, makanya kenapa di tempat pengimaman kok enten jalan keluar nggih gara-gara niku. Itu mriki ndak ono jalan keluar. Jadi bingung imame. Wis tengok-tengok nang ngarep suwakno. Nggih, makanya iki para takmir perlu dipikirkan. Cuma memang ya ndak berharap nih, imamnya batal ndak berharap. Jagani, namine menungso niku jagani BE ono masalah. Yang ketiga, berakhlak baik, kudu kelakuane apik. Mangane dados imam niki kok semua kelakuane mboten sae, masalah mesti. Dadi imam kok senengane nang cangkrukan nang nggone warung, rokokan jedal-jedil, mari ngono omongane gak jelas. Nah ini jadi masalah. Akhirnya makmumnya meragukan, iki soleh tenanan atau ndak toh? Iki apik tenanan atau ndak? Karena imam itu harus diupayakan berwibawa, bukan minta dihormati terus kemudian ndak, tapi kudu mantesno lah nggih. Madakno dadi imam ku yo pas. Aja kemudian ngawurisasi. Tidak tercela. Imam dadi maling. Imam kok ngapunten ketemu jamaah pacaran. Oh imam kok pacaran ya apa? Pacaran mbek ngomong mbek arek wedok iku go apa jenenge enak ngoten nggih. Terus ditinggali kali jamaah liyane iku mesti bermasalah. Maka jaga marwah, martabat, wibawa daripada imam. Oke, jangan sampai dados tiyang ingkang tercelah. Nggih. Alias ya meminimalisir, ojo dados omongan sing negatif, dados omongan sing membuat masalah dados imam ini. Memang manusia tidak lepas daripada rasan-rasan, ya, tapi setidaknya kurangilah nek terkait dengan keimaman itu nanti menjadi masalah. Oke. Nah, bagaimana Ustadz kalau ada seperti itu? Ya nanti di sini akan ada imam itu harus disenangi oleh umat, harus disenangi oleh makmum, itu memang harus ada, dan memang syaratnya memang demikian. Nah, no imam gak disenangi karo makmum itu nggarekno jamaah ndak sah. Oke. Yang keempat, diutamakan yang lebih tua nek saged. Nggih, yang lebih tua dalam artian yang alim, yang ngerti. Kalau kemudian ada orang tua tapi tidak begitu alim, ada orang alim, ya diutamakan orang yang alim. Karena apa? Orang yang berjamaah itu harus ngerti syarat rukunnya dan gowo jamaah. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, diutamakan penduduk setempat. Nek saged. Loh, kan Ustadz Ulum kan mboten napa niki penduduk setempat mriki, kula penduduk Manyar. Ya, memang demikian. Tapi dari kepengurusan mriki itu menunjuk, maka itu menjadi ad-dhaif kal mayit. Tamu iku kaya
wong mati. Dadi nek dikongkon ngimami ya ngimami. Nek kon dadi makmum ya dadi makmum. Nggih, dados karena ditunjuk oleh pengurus setempat, maka boleh imam itu maju untuk mengimami, sekaligus nanti barangkali ada hal yang perlu dipraktekkan ketika menjadi imam. Yang berikutnya, panduan praktis. 1. Berpakaian yang pantas sesuai dengan keadaan setempat. Sing pantes dadi imam iku nek iso klambine rada apik, maksude mantesno dados imam. Kebetulan kula pakai jubah, kebetulan pakai surban. Apakah keharusan? Tidak harus. Pokoknya jenengan pantes. Maksudnya pantes itu ya ojo sampai kemudian standar nutup aurat. Nggak usah, pokoknya kan nutup dengkul sampai pusar. Iku kan wis sah. Iya. Tapi nek ngimami pas ngono ya prasaku. Nggih, seumpama nggih, kula ngimami kaosan, nggih, ngimami kaosan terus damel katok sing ngisore dengkul. Ngimami nang ngarep. Kira-kira meneh gak digawe maneh. Khutbah Jumat pokoknya standar napa niki nutupi aurat sah. Tapi ya ojo nemen meneh iki ustate kira-kira jelas tau gak ya? Ngono gak jelas, maksudnya ngono teko menur. Momok nutupi aurat ngono tok ya. Maka kudu pantas, yang standar tentunya tetap tidak sombong. Yang kedua, sebaiknya imam itu kalau bisa datang agak telat. Kok ngaten Ustaz? Nunggu makmume, cek makmume akeh. Tapi ini nanti kan jadi masalah jika makmume wis ngerti. Oh nek Ustaz aku mesti tetekone telat. Makmume melok telat. Iki sing bahaya. Padahal digandung maksud imam telat niku cek makmume tekone luwe akeh. Kadang ngerti. Kadang enten model makmum itu apa niki? Matko lamcing, komat gak teko salam langsung lencing. Hati gak zikir, jangan ya, jangan. Zikir niku salah satu sunnah baginda Rasulullah SAW, walaupun nanti zikir singkat monggo, tapi salah satu zikir itu adalah mengistighfari sholat kita. Sholat kita itu kakean dosane, dalam artian gak khusyuk, dalam artian kurang bener, maka diistighfari lewat zikir. Ojo langsung kemudian mat kolamcing, komat gak teko langsung pelencing, jangan. Yang berikutnya, ketiga, tunggu makmum menata sof. Maka biasanya dipandu kali imam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas soffi min tamamis shalah. Ada dua redaksi, tapi kadang sering kali redaksi ini dicuampur ya. Padahal asine nek soffi min tamamis shalah, nek sufuf min iqamatis shalah. Asline hadise ngaten. Tapi pokoknya angger ngapunten nggih, angger mencototi imam itu gabung ae. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah. Jadi ngisor digandeng karo dhuwur. Mestine mboten. Mestine nek sofi min tamami shalah, nek sufuf min iqamatis shalah. Lurus rapat barisannya. Jangan sampai renggang. Tapi yo ngaten, ojo kecedeken. Nggih, ojo nggih, tes. Bun, ical, mboten ical. Terus nggih rapate aja kenemenen nggih. Kadang enten tiyang niku ruwapat sampai kemudian enten tiyang niku nek dijejari sikil karo sikil akhirnya dadi keri. Lah enten nggih. Enten tiyang niku salat malah nggodak sikil. Hadine gak sikil iku dipepetno niku apa niki mboten srek terus sing niki wau. Terus ngapunten biasane piyambake niku celonoan ngoten nggih.
Lon-lonan terus modele kados ngaten niku. Nah, bagaimana? Ya ngono tapi aja ngono. Bagus memang bagus, tapi tidak semuanya jamaah iku nek dijajari sikile malah khusyuk. Enten sing malah dijajari sikile tambah keri. Kok keri kabeh dijajari sikil kok akhirnya sing biasa napa menempel sikil niku nggodak sing sikile niku wau. Akhirnya digodak ya mepet rono. Digodak maneh. Melaku akhirnya sikile melaku ya Allah. Sae tapi aja nemen-nemen lah, aja nemen-nemen. Yang berikutnya perpanjang berdiri dan rukuk pada rakaat pertama. Nek saged rakaat pertama niku imame rada suwe didik timbane rakaat kedua. Kenapa? Yang niku wau nunggu jamaahe cek kathah. Be ana sing imam makmum niku cek teko kepuntal-puntal, maka imamnya itu diupayakan rakaat pertama rada dawa. Maka biasanya Kanjeng Nabi kalau salat maghrib umumnya itu mau surat Al-Kafirun. Rakaat kedua mau surat Al-Ikhlas, rada cendek. Kanjenengan ngaten dadi imam pertama rada panjang, kedua diperpendek. Karena wis nek kedua insyaallah sudah siap. Yang kelima niki penting karena seringkali yang terkait berikutnya nggih terkait kunut bagi yang kunut nggih karena temriki kunut maka enten sing langsung sujud niku mboten rukuk nggih langsung sujud iku Imam Hanafi biasanya dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang Muhammadiyah tanpa kunut monggo tapi 3 mazhab itu umumnya tunggu dulu 3 mazhab niku umumnya tunggu dulu jadi setelah rukuk iktidal itu tunggu dulu panjang gitu nggih enten sing ngaten. Lah Imam Syafi'i memang ya kunut bimbing kunut kalau Imam Syafi'i termasuk yang kita laksanakan ini adalah melaksanakan kunut. Jika lupa kunut maka menurut Imam Syafi'i disunnahkan sujud sahwi atau dianjurkan sujud sahwi. Dene kok padha lali nih ya alhamdulillah. Ya. Jadi antara imam mbek makmum padha laline ya gak apa-apa. Nah, dalem? Iya, alhamdulillah nek alhamdulillah nek boten lali. Nah, beberapa hal yang terkait sujud sahwi niki jika memang ada kelupaan imam. Nah, imami ge eling sumama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasane ta mriki kunut. Katakanlah mungkin sinten ngene mriki imame. Lali enten makmume ngelingno, Pak Imam jenengan wau suping jenengan tadi lupa bahwa ndak kunut. Loh, iya ta, kunut tuh. Guru kunut. Dereng. Ya wis, ayo jamaah semuanya ngadeg. Nggih, enten langsung Mas Tani langsung sujud sahwi. Jadi walaupun duduk langsung sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali. Nggih, walaupun engko sempat ngomong-ngomong mboten napa-napa. Soalnya nek mboten ngomong-ngomong piye nerangno nih. Kan kekangenan. Maka diterangno jenengan niku wau mboten kunut. Maka ya kalau adatnya di daerah ini atau 10 salam ini pakai kunut, maka langsung sujud sahwi. Sujud sahwi apa namanya 2 kali tinggi subhanallah yana mulasu duduk kemudian sujud lagi kemudian salam. Nah, itu ndak apa-apa. Dene wis eling teng omah dan waktunya duha ya ndak apa-apa. Termasuk niki mangke seumpama ada imam kakean salat asar tibake mantun tilem biasanya sing rawan niku asar nggih sing rawan niku asar terus kemudian supe mantun tilem terus tangi bareng ngono salate asar kakean ping 5 nggih biasane ngaten rata-rata tenggene kula iku kadang kasusnya ngaten dadi mari asar soalé mari dhuwur iku lak tilem terus mari ngono cara nyawa durung cepet durung jangkep akhirnya sholat asar kakean ping 5. Bagaimana jika memang ada yang mengingatkan langsung dikomando kados niku wau langsung sujud sahwi 2 kali kemudian salam. Nek kurang seumpama sholat asar ping 3 langsung salam nggih sami langsung dikomando jamaah monggo ngadeg nggih ngadeg kemudian meneruskan yang kurang 1 rakaat kemudian ditambah sujud sahwi sah
Carane ngaten nggih. Jadi para imam dan para makmum jika terjadi masalah dalam sholat. Yang kelima, gerak dulu baru aba-aba dengan suara cukup keras. Maka panjenengan kalau menyaksikan saya itu mesti Allahu Akbar. Niki kula ngomong riyen baru gerak. Niki perhatian ya. Diupayakan jangan sama antara gerakan sama aba-aba suara. Kuatere makmume di sii sebab sing paling kathah di beberapa tempat sing ngapunten nggih dereng pernah ngaji niku biasane makmume sing kathah niku di sii. Imame gurung bar, makmume wis bar. Jadi Allahu Akbar. Iki Allahu Akbar, makmum wis disii. Hati-hati. Nek disii imam niku mangke wajahe digantos khimar alias jaran kuda. Nggih, kuda. Nek disii sampai 2 rukun dadekno salate gak sah jamaah. Akhirnya dadi salat dhewe. Nggih, niku hati-hati para imam. Jadi gerakan dulu baru aba-aba salat. Aba-aba gerakan. Dene kula biasane Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Supaya nanti imamnya tidak mendahului. Makmumnya tidak mendahului. Nah, terkait dengan Allahu Akbar niki memang para ulama ahli fikih sama ulama ahli qiraah membaca Al-Qur'an niku seringkali jadi masalah. Nek saged para imam itu mengkompromikan memadukan antara qiraat ahli baca Al-Qur'an sama ilmu fikih. Memang kalau fikih niku kadang kados Imam Syafi'i Allahu Akbar. Jadi apa niki artine niku diwaca nang ngene ati. Jadi dados imam subuh nggih. Allah kula niat salat subuh 2 rakaat dadi makmum utawa dadi imam ngadep kiblat fardhu lillahi taala bar. Sehingga kadang sengkali suwe. Paling bagus pun suwe-suwe. Kula ki ambak ngaten. Allahu Akbar pun suwe-suwe. Dilintaskan mawon. Soalnya nek salat subuh mesti 2 rakaat. Sitoke dadi imam mesti sitoke dadi makmum. Jane Gusti Allah ndak perlu terangno ngono jane. Tapi menurut Imam Syafi'i, talaffudun niat itu sunnah. Melafalkan niat itu sunnah. Jadi jenengan yang biasa dawa-dawa ya memang sunnah, tapi paling bagus aja dawa-dawa. Standar mawon lah. Nggih, Allahu Akbar. Yang berikutnya, jika mendahului imam jadi khimar, telat 2 rukun sholat berjamaahnya tidak sah. Jadi kalau kemudian telat 2 rukun, hati-hati, tidak sah jamaah alias sholat dewi. Yang keenam, tidak malas mengangkat tangan sesuai ketentuan. Nah niki soal ngangkat tangan ada beberapa versi. Memang kalau ibu-ibu nih sakit niku paling nih pas ngaji fikih niki dibuka. Jadi nek kalau contohnya ngaten ngangkat tangan niki. Jadi ojo malas-malas ngaten. Anten sing salat iku malas sing ngene. Allahu Akbar. Iki niat to gak? Nggih. Jadi enten sing salat iku kaya gak niat blas. Allahu Akbar. Ya janganlah kudu niat. Allah. Kok ngaten? Niki memang maksud beberapa filosofi salat niku seringkali kenapa kok ngaten? Ini semuanya nek saged diajak pada Gusti Allah. Jadi semuanya tangan ini diajak kepada Gusti Allah, terus ngelalekno dunya, nolak dunya. Dunia sementara kamu saya hilangkan, saya tak konsentrasi nang Gusti Allah. Maka Allahu Akbar. Nah, soal sendakep nggih, enten beberapa versi. Enten sing ten mriki sebelah kiri. Niku bagus, apalagi masa corona itu kemarin itu paling bagus ini karena yang diserang corona adalah paru-paru. Nah, tangan kita ini itu punya aura, punya getaran yang luar biasa. Makanya tiang niku nek dukun atau ngimam apa niki
ngeruqyah tiang atau napa mawon biasanya main tangan. Mau donga macam-macam ngoten nggih. Terus kemudian main tangan. Ini memang Kanjeng Nabi juga demikian. Jadi ngobati tiang niku tangan yang dipakai. Nah, auranya tangan ini luar biasa. Niki ngaten. Pas loro paru-paru nih, maka sentuh ini. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jalur Gusti Allah, ya Allah, sembuhkanlah saya dari berbagai macam penyakit yang ada di paru-paru. Enten sing malih Allahu Akbar tenggene udel pusar. Nggih. Niki temriki. Terus enten malih Allahu Akbar tenggene ngisore udel. Nggih, ngisore udel tapi kalau kedulinan nang ngene. Nggih. Enten sing malih Allahu Akbar niku mboten sedakep. Allahu Akbar. Nanti jenengan nek mun berangkat haji umroh ningali tiang sing macam-macam, mugi-mugi segera berangkat. Allahumma amin. Jadi enten sing Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enten sing tenggene mriki Allahu Akbar. Gak usah dipermasalahno, nggih. Terus macam-macam gaya salat. Kok mangke enten imam sing modele ngaten, babahno. Berarti piyambake ngerti. Oh, gaya salat iku macam-macam. Pun yang berikutnya lakukan gerakan salat secara semestinya. Nek rukuk ya rukuk, nek sujud ya sujud. Nggih. Nek salat kiyambak utawa dadi imam paling bagus niku mbuka tangane. Tapi nek di makmum aja mbuka sakno kan kancane. Wis biasa ngono ae. Aja, saat iki kan prakteke kudu ngene. Nggih, tapi nek dadi makmum rumangsono ana kancane kanan kirine. Aja sampai kemudian nglarakno kanan kirine, jangan. Pun ubah posisi sudah sholat. Niki untuk para imam paling bagus niku setelah sholat rubahan niku kira-kira nek kula niku pas dikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah terus ngaten nggih. Kalau contohaken setelah assalamualaikum warahmatullahi kanan, assalamualaikum warahmatullahi kiri. Terus ternyata umpun dikir Astagfirullahaladzim. Nah ketika la ilaha illallah wahdahu la syarikalah atau pas terbunding ngaten iki. Pindah tempat. Geser iki. Boleh kados ngaten, boleh silo. Nggih, kados ngaten. Boleh pindah seperti ini, boleh juga jenengan pindah ke sana. Nggih. Boleh juga madhep jamaah. Lah enten nggih, imam niku madhep jamaah. Boleh. Ya, nek tem mriki rata-rata jarang. Soalnya nek tem mriki ngadep jamaah, ini ku sing didelok izin. Ya, jadi memang seperti itu boleh. Nggih. Terus enten sing setelah salam niku langsung piyambake puter kanan, kemudian enten sing puter kiri, enten sing ngadep jamaah. Niku sunah Kanjeng Nabi. Ojo sampai makmum imam niku pancet madhep ngulon terus, maksudnya ngadep kiblat terus, pancet niku ya ndak sunah, ndak sunah. Dan ndak bagus supaya nanti para imam itu ngerti nek imame wis mari berubah ngoten lho. Itu ngaten. Yang kesembilan para imam ini setidak-tidaknya harus latihan maca Fatihah. Maca Fatihah sing bener. Makanya kalau bagus kita memiliki khusus para imam ada pelatihan maca Fatihah yang standar. Nggih, enten sing bener, enten sing pener. Jadi ada yang benar, ada yang tepat. Nah, tepat niki perlu digurukno iki. Nek rata-rata maca Fatihah mun bener rata-rata. Tapi apakah tepat niki perlu digurukne. Nggih, kados membaca ketika waladdallin itu kadang ada yang seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sing tolin malah salah. Niki waladdallin niku enten sing mandeg waladdallin. Nah, itu berarti kan ada saktah, ada berhentinya padahal baca waladdallin niku mboten saktah. Jadi napa niki istitolah nami istitolah niku rada diempet didawano terus metuntu. Napa niki antar pipi mbek pipi ku metuntu.
waladdallin ngaten. Niki memang kudu latihan, tapi umumnya para imam sudah bener. Cuma tepatnya harus diguruk nih. Tepatnya itu harus diguruk nih. Kalau standarnya umum sudah bener. Pun. Nah, termasuk surat-surat pendek. Surat-surat pendek. Pun. Peringatan terhadap imam. Nah niki. Tanggung jawab itu besar. Kula ki ya, Mbak, nek dadi imam mbek dadi makmum, milih dadi makmum. Soalnya napa? Dadi imam niku tanggung jawab. Yo nanggung jamaah sak mboten kathah. Mangkane imam itu kudu bener tenanan. Macane kudu pas antara Fatihah, maca dungane rukuk, sujud, iktidale dan seterusnya. Niku standarnya harus ada. Soalnya nanti nanggung makmum. Mangkane paling enak jamaah iku paling enak. Alias jadi makmum paling enak. Imam iku soro. Imame Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang lantang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika waladdallin, makmum bondo amin. Ngono oleh ganjaran butuh likur derajat. Imame ngoyo ambek ngeden-ngeden ngono. Ya Allah, Allahu Akbar. Makmume Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah. Enten sami Allahu liman hamidah iku enten yang langsung Rabbana lakal hamdu. Nek hadis ngaten. Jadi sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu makmumnya. Enten sing diulang ya monggo. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu monggo. Tapi nek hadis sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Termasuk kula ki ambak ngaten. Niku jangan kemudian berarti nek Rabbana lakal hamdu iki berarti sebelah. Mboten, itu menerapkan hadisnya kados ngaten. Pun. Yang kedua, jangan ambisi menjadi imam. Nggih, ojo ambisi dadi imam. Oh, nek imame gak aku gak sah. Kate nek imame gak aku, moh aku dadi jamaah. Iku jenenge kemelinti. Nggih, jangan punya sifat demikian. Seumpama nggih, kula ten mriki sing paling alim. Lho nek gak aku sing imame gak sah kabeh. Janganlah. Jangan, itu namanya kemelinti, itu ambisi alias sombong. Ngono ku malah salat model seperti itu gak terima Gusti Allah karena enten sombong nih. Pun. Yang ketiga, jangan menyiksa makmum. Salate suwe. Suwe sing diwaca Al-Baqarah. Rakaat pertama, rakaat kedua maca surat An-Nisa. Masyaallah, itu menyiksa. Ya kecuali nih semuanya para tahfidz Quran beda lagi. Ten pondok berarti. Pondok khusus tahfidz Quran kemudian ngapalno Quran. Lah enten menginane niku salat traweh mulai mantun isya sampai mendekati subuh niku memang hataman Quran. Ya itu monggo. Memang khusus hataman Quran. Tapi kalau makmumnya sing kados ngaten iki, imam kudu pengertian, aja suwe-suwe. Kok ngaten Ustaz? Ngapunten. Soale ana makmum itu macem. Ana sing makmume selak ngentut. Ana sing kudu pipis, ana sing selak kudu ngising. Engko wayahe kudu ngising mulet-mulet dhek. Jadi kudu standar, aja suwe-suwe. Yang keempat, jangan lamban bergerak. Ini penting. Kalau sampai akan nek iso suarane gerak lebih dahulu baru suara. Aja lamban. Kadang enten tiyang niku ngapunten nggih. Termasuk niki masukan bagi para imam, kalau sujud kemudian berdiri ojo kedawan. Kadang enten semulai sujud ke berdiri Allahu Akbar enten sing ngaten nggih. Dadi Allah itu mulai dari sujud sampai berdiri. Iya aja dawa-dawa lah. Jenengan ningali kula mau kan mboten dawa-dawa. Allahu Akbar standar mawon. Ojo kemudian kedawan mulai sujud sampai ngadeg iku ana takbiri, lafaz takbiri kedawan. Pun yang kelima, jangan melangkai imam rawatib. Nek mriki sudah ditunjuk salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Niku enten imam rawatib maka jangan melangkai. Nggih, kados kula kiamat karena memang ditunjuk untuk dalam rangka pengajian, maka khusus memang, maka itu tidak melangkai atas persetujuan takmir atau pengurus masjid.
Tapi kalau seumpama ada apa namanya ditunjuk oleh para pengurus duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ada sendiri, maka diupayakan itu takmir sudah menunjuk orang itu, maka orang itu yang maju. Dene ke orang itu ndak ada, diganti para apa namanya para imam-imam yang lain. Kecuali dipersilahkan untuk menjadi imam, ditunjuk oleh pengurus, ditunjuk oleh imam. Aku suara kuntek imam mono, itu lain lagi. Yang keenam, jangan membaca surat secara nyungsang. Nggih. Jadi urut. Nek mari An-Nas rakaat pertama, maka rakaat kedua harus An-Nas. Harus An-Nas terus mentok Maka segala pilihan. Makanya paling enak silakan para imam itu rakaat pertama delek apa niki surat pendek rodok ngawur terserah. Nah, rakaat kedua An-Nas mesti aman. Ya maksudnya ngawur itu delek Al-Ikhlas atau niku Al-Kafirun, Al-Fil. Maka rakaat kedua dados gantos An-Nas maka aman. Mun nyungsang. Nggih, itu namanya berarti tidak ngerti jadi imam. Nek nyungsang. Rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu nyungsang namanya. Nyungsang ini ku aturan mainnya tidak sesuai. Maka sing nok ngarep di ngarepno, sing guri di gurekno. Hati susunannya kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian kalau juz amma ya Al-Fil, maka setelah itu setelahnya Al-Fil ada idza ja, ada Al-Kafirun, terakhir paling aman An-Nas. Gerata kan Ustaz, seumpama Al-Falak An-Nas ndak apa-apa. Jadi Al-Falak baru An-Nas. Mesti pokoknya rakaat kedua An-Nas mesti bener. Dan nek wis An-Nas, rakaat kedua mesti An-Nas. Karena pilihan, menjenengan kemuliaan dadi imam. Rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Al-Baqarah. Karena mungkin apal ngoten. Wah ya janganlah. Itu namanya ndak ngerti aturan mainnya. Yang berikutnya yang ketujuh, jangan memimpin doa untuk diri sendiri. Niki penting, jamaah. Para imam niku tenggene Al-Qur'an pun enten donga-donga nih. Jenengan para imam nek gak iso ganti nana, kan ada Robbana hablana, ojo kemelindi. Maksudnya yang nana itu kathah. Kadang enten nggih donga niki tenggene Al-Qur'an. Rabbi habli minas sholihin. Niku nek cara napa niki? Diartekno. Rabbi ya Allah Tuhan saya. Habli berikan pada saya atau berikan apa namanya kepada saya yang secara utuh. Minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan pada saya anak-anak yang soleh. Makmume ngamini amin. Jadi anake dhewe sing soleh, anake wong akeh gak? Hati-hati. Jadi imam itu bagaimana Ustaz? Ya memang ada dua pendapat sih, tapi memang umumnya kalau Kanjeng Nabi memberikan contoh itu imam itu ya kudu yang menghormati untuk yang lainnya. Makanya kula nek pas Rabbi habna sholihin tak ganti Rabbana hablana minas sholihin. Ya Allah berikanlah kepada kami semuanya yang ada saat ini anak-anak yang soleh. Ngoten, aja Rabbi habna sholihin. Memang ada pendapat. Loh itu kan Al-Qur'an Ustaz, gak oleh diganti. Memang Al-Quran, tapi ketika jadi doa itu kita menginspirasi atau mengambil bacaan dalam Al-Quran itu kita ambil dalam bentuk doa. Nah itu kalau doa boleh dirubah. Tolong ya. Jadi para imam ojo ndonga gawake dhewe. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wah ini malah donga gawe dhewe. Rabbi firli ya Allah ampunilah dosa-dosa saya dan kedua orang tua saya. Makmume karena gak ngerti bahasa Arab. Amin. Padahal gendongakno awake dhewe. Maka diganti nek kula Rabbi fillana apa namanya? Allahumma fillana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Itu sudah aman. Makanya nggih ngapunten para imam iku ya kudu rada ngerti ilmu shorof lah nggih. Utawa nahwu niku kudu ngerti. Aja ngawuri sasi. Pun. Tengene Al-Qur'an niku
enten sing nini itu enten, lili ya enten. Niku baiknya kalau emang nggak bisa mengganti ya cari yang nana aja. Robbana hablana kata nih. Robbana atina kata. Ini Robbana atina rata-rata apal. Bun. Yang terakhir, sekarang ketentuan makmum. Wajib mengikuti imam, tidak mendahului, tidak barengi, tidak terlambat. Nggih, ngapunten. Nek panjenengan mangke enten imam, tapi temerikan insyaallah mboten. Enten imam niku kok mboten kunut, jenengan gak usah dadi kunut. Karena emang ya termasuk dimanapun tempatnya. Nggih kados kula ki ambak nggih, tergantung kadang sing ngundang. Nek sing ngundang niku jamaah Muhammadiyah atau ndak pakai kunut, maka ya saya ndak pakai kunut, mengikuti dan menghormati. Para imam mazhab riyen ngaten. Tapi temriki pakai kunut, ojo sampai gak pakai kunut. Karena memang orang NU, ya Imam Syafi'i. Jadi pakai kunut. Nah, karena sekolah ki ambak memang kesehariannya pakai kunut, ya pakai kunut. Kalau emang yang tadi yang ngundang ada yang pakai kunut karena mungkin ada kajian, ya enggak usah pakai kunut. Maksudnya jangan keluar dari adat. Adat biasa nih. Yang kedua, soft harus lurus dan rapat kecuali ngapunten nih. Tulisannya pas ngene. Ada yang gemuk, beri jarak. Lho kok ngaten Ustaz? Kuwatir ketindian. Terus saran kula yang merasa awake lemu niku baiknya di pinggir. Jadi seumpama nggih ndelenggon. Jadi seumpama nek temriki niku temriko. Dados geblake niku kena tembok. Ojo geblake kena kancane. Enten niku masyaallah geblake nguwiri. Sadi nguwini Allahu Akbar. Sing kiri ki ngempet. Iki gak mari-mari kate imam suwe at-tahiyatu. Sing kene ngumpet meletet. Ya Allah. Maka nek ngapunten sing lemu niki lak rata-rata kuru-kuru kabeh nggih. Ya kecuali yang kurukan daging. Maka ya cari tempat dan jangan menyiksa. Niki memang dalam rangka untuk sholat cek khusyuk. Yang ketiga, jangan menyendiri dalam shaf. Kalau Imam Malik maka haram panjenengan gawe shaf dhewe itu haram. Menyendiri maksudnya. Ya. Padahal aturannya itu ini imam, belakangnya pas itu makmum. Terus kemudian mengembang ke kanan, ke kiri. Nganten rakaat kedua ngaten. Belakang pas, kemudian ke kanan, ke kiri. Bukan dari sebelah utara atau selatan. Lor atau kidul boten. Itu sing keliru. Jadi belakang imam ini kalau ibu-ibu ya pantes piye lah ibu-ibu nggih. Karena ibu-ibu kan ndak mungkin ganteni imam. Ya mungkin nanti sing temriki imamnya temriki, maka belakang pas niki, kemudian mengembang ke kanan, ke kiri. Imbang. Ojo kemudian kuanan sik, kiri ini blong. Jadi mengembang kanan kiri penuh, baru belakangnya kanan kiri penuh. Jagani nopo? BE imame batal, maka belakang imam maju. Rakaat kedua maju sampai rakaat ketiga. Lho Ustaz, kula gak ana kancane, nongguri pas. Kalau menurut Imam Malik ya haram. Kalau menurut tiga mazhab yang lainnya, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, niku makruh. Sendiri dadi makmum itu makruh. Maka paling bagus niku nek pun ngerti kabeh masalah jamaah, niku enten makmumi yang paling depan digeret. Geret ke belakang, tapi niki syaratnya kudu wis ngerti jamaah, wis ngerti aturan niki maksudnya. Wis tak kandhani istilahnya. Jadi pernah mempelajari masalah ini jenengan geret seret, kemudian yang ini kemudian nutup supaya rokaat yang paling akhir ono kan jane. Tapi syaratnya kudu wis pernah tak jelasno ngaten. Ojo jenengan ngawur diguweret geradak belakang. Sido gak dadi salat, ngamuk gelut dhewe gara-gara gak ngerti aturan. Pun iki nggih. Yang keempat, memulai dari belakang imam ke kanan dan kiri. Niku wau. 5. Kalau masbuk segera ikuti imam. Jangan menunggu imam berdiri. Jadi kalau mau masbuk jenengan menjumpai imam wis i'tidal, jenengan segera Allahu Akbar. Dunia sudah sholat niku niate napa nggih? Semua subuh dur-dur, kemudian Allahu Akbar melok i'tidal. Kalau sudah sujud Allahu Akbar langsung sujud.
Aja nunggu suwe ambek nyowante utawa rokokan sik jedal jedil nunggu imam ngadeg. Jangan. Ya, segera imam dalam kondisi apa yang diikuti. Senajan memang tidak ditulis atau dicatat sebagai gerakan menangi imam yang sholat tadi itu dalam artian 1 rakaat belum. Jika memang panjenengan sudah menjumpai imam itu masih ruko, maka jenengan segera Allahu Akbar ikut ruko, maka jenengan menjumpai 1 rakaat alias tidak ketinggalan. Nek wis iktidal ketinggalan 1 rakaat, tapi jenengan langsung ikut. Jangan nunggu sowe dendani ngewadeg koncone ngomong-ngomong sik. Kan gurung ngadeg imame. Timbane ade rugi dhewe, maksudnya rugi gak ditulis. Jangan. Paling bagus itu imam dalam kondisi apapun diikuti senajan ndak ditulis 1 rakaat. Pun. Paham nggih? Nggih. Rata-rata nek ngaji fikih ngaten iki rata-rata melek. Soalnya penting memang. Yang keenam, berzikirlah sudah sholat secara bersama atau sendiri. Nek panjenengan temriki adalah bersama-sama, dikiri paling bagus bersama-sama. Nek memang ada masjid tertentu yang tidak zikir bersama-sama, ya ndak apa-apa. Tapi setidaknya kudu ngerti zikir cara-cara zikir. Di antaranya kalau Kanjeng Nabi ya istighfar, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berhubung niku wau kula dibisiki aja suwe-suwe Ustaz dikiri karena nanti ada senam, maka la ilaha illallah niku wau tak wis 5:30 lho. La ilaha illallah niku tak singkat 3. Mesti ini paling bagus itu 10. Karena apa? Siapa yang dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ping 10 itu sama dengan memerdekakan budaknya Nabi Ismail 4 budak. Maka biasanya ngaten niku kula mangke kula kafarai, kula tak tempui dhewe. Ambek melaku atau tenggriya tak tempui karena eman di istilah dikodoi. Pun niki yang ketujuh, jangan selalu di tempat yang sama. Paling bagus jenengan ojo mancep nang kono. Nek iso pindah. Kenapa Ustaz? Cek saksine akeh. Lah Ustaz kan pancet dadi imam. Lah iya tapi kan pindah-pindah kulo. Temriki kan pindah-pindah. Jadi seperti itu enggak apa-apa. Kalau imam kan memang harus di situ tempatnya. Nah, maka biasanya supaya pindah nek enten ba'diyae niku nek saged jenengan geser. Ada terus mriki nggih, mesti kula mboten pancet. Nek mboten geser ke kanan, ke kiri, salat ba'diyah lho nggih. Geser mriki. Kenapa? Cek angsal saksine kathah. Nek panjenengan aja mancep tenggene gurine makmum terus, nek iso pindah-pindah. Hadine saksine rada akeh. Nek jenengan sering salat masjid niku kathah masjid malah bagus. Nek jika sama hukumnya makruh. Yang ke-8, posisi imam dan makmum dalam beberapa keadaan itu nanti perlu praktek. Yang terakhir 9, berjamaah dalam perbedaan jenis sholat. Madzhab Syafi'i itu membolehkan. Contoh, enten sholat apa tiang niku nek wajib kali wajib tidak ada masalah. Enten tiang niku pengen jamaah. Aku iki sholat duhur gak ono koncone. Ternyata ono koncone itu sholat ba'diyah. Bagaimana? Kalau menurut Imam Syafi'i itu boleh jenengan dadi makmumi senajan dia sholat ba'diyah duhur, jenengan langsung sholat duhur boleh. Karena apa? Jamaah itu sangat penting. Walaupun memang ada beberapa pendapat yang lainnya. Ndo gak iso, nek wajib karo wajib, nek sunah yo karo sunah berarti taraweh. Gak oleh sunah karo wajib. Tapi orang yang ahli berjamaah itu diperbolehkan supaya piyambake angsal ganjaran 17 derajat. Nek panjenengan salat subuh teng mriki terus mangke enten bojone nyonyae pengen jamaah teng griya, asal masih ada waktunya monggo, malah oleh ganjaran 2 dene enten. Pun wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Nggih. Nggih, matur suwun. Jadi imam di salah satu tempat ternyata temriki niku sudah umum seumpama atau di tempat lain sudah umum bahwa orang itu selingkuh alias mohon maaf bahasa kerennya gendaan. Ya pacaran nih kok. Bagaimana? Itu mengurangi muruahnya imam. Bagaimana hukum sholatnya? Jika kembali lagi
jika tidak disenangi oleh makmum, maka ya jamaahnya ndak sah. Ndak gak senengi. Jenengan seumpama kula dados imam, padahal wis bener, tapi jenengan gak seneng, ya akhirnya bisa menyebabkan tidak sah menurut panjenengan yang ndak seneng itu. Nah, bagaimana kalau ada kejadian seperti itu? Maka para pengurus takmir itu harus mengadakan musyawarah, iki piye nae, genahe piye, dituturi sik dikandani. Jika orang itu bisa berubah, ya diteruskan. Kalau tidak bisa berubah, disekores. Jadi bukan dihilangkan, tidak disekores. Sampai orang itu berubah. Di tempat-tempat yang lainnya, termasuk tempat saya demikian. Jadi enten makmum niku ngomongannya rada ngawur, senengane nggone warung ya. Akhirnya disekores kali takmiri, mboten napa-napa supaya dia berubah. Alhamdulillah setelah disekores dia berubah. Setelah itu dimasukkan lagi menjadi imam. Baiknya ngaten. Karena nek makmume wis ragu-ragu, makmume wis iki kok ngene kelakuane, gak jelas ngene. Itu akhirnya menyebabkan ragu-ragunya itu loh. Akhirnya menyebabkan isa-isa sholatin tidak sah. Karena ya tadi itu termasuk yang kategori tidak disenangi oleh makmum atau jamaah yang lainnya. Maka tadi itu baiknya para pengurus itu musyawarah piye enake iki. Ada enggak yang maju untuk nuturi? Ustaz, piyambake tiang alim wong pondokan. Mosok ndak ngerti? Ya ngerti. Dene BE ana wong iku ana line. Nek gak ono sing nuturi kan berarti dianggap ngono ku bener. Maka harus ada yang maju dituri. Pak Imam ngapunten sampean dadi imam iku dadi contoh. Iki soalnya ana ngomong-ngomong ngene-ngene. Iku nek iso sampean ya aja ngono lah. Jangan gitu supaya nanti tidak jadi masalah dengan makmum yang lainnya. Nek gak ngono ini nanti para pengurus sudah rembukan, nanti jenengan kalau tidak bisa berubah ya ngapunten karena ini demi saya menyelamatkan, kami menyelamatkan jamaah yang lainnya supaya jamaah yang lainnya tidak jadi rasan-rasan. Nek rasan-rasan malah tidak bagus. Itu seperti itu caranya. Kalau orangnya berubah, oh ngono ta, berarti ini aku salah. Ya wis tak rubahi. Setelah itu berubah ya alhamdulillah. Tapi tidak berubah ya harus ada alternatif. Anu Ustaz, piyambake niku paling enak terus paling rajin. Nah iki sing angel iki. Wonge paling enak sama bacaane terus paling rajin ngimamine. Sementara yang lainnya gak patek rajin. Nah iki bermasalah. Ada yang pingin mengganti tapi menggantinya ini gak iso istiqomah, itu bermasalah juga. Hati-hati. Jadi cari yang tentunya bisa istiqomah, sebab istiqomah itu ya rada angel ya, rada angel. Kula ki ambaten ngene-ngene griya kula niku dijatah salat Isya, tapi seringkali ya gak iso istiqomah. Soalnya kadang seringkali undangan. Kadang kula ngaji tenggene pundi akhire Isya gak istiqomah. Tapi beberapa makmum imam yang lainnya ada pengganti, ada badal, enggak apa-apa. Tapi istiqomah ini penting. Jadi harus dipikir-pikirkan masa-masa siapa nanti seumpama untuk menggantikan sementara supaya jamaah tidak jadi masalah. Tapi ada seperti itu, baiknya ya jangan jadi imam ya. Ini ngurmangsani ngapunten nggih, kurang bagus jadi imam supaya tidak jadi masalah. Pun sekalian doa. Oh iya. Sampun nggih? Oke. Ini ada suatu imam perbuatan masa lampau itu tercela. Nah, hukumnya untuk pribadinya itu gimana, untuk jamaahnya jadi jamaah itu gimana? Nggih, kalau memang masa lampau dan dia sudah tobat tidak apa-apa, Pak. Nggih, kalau sudah tobat dan dia tidak mengulang lagi, katalah mohon maaf seperti mungkin nggih, minuman keras dan dia sudah tobat jadi alim, ya contoh seperti Sunan Kalijogo kan sudah alim juga kan nggih, atau beberapa ulama yang lainnya yang seperti itu kan juga ada. Nah, jika sudah tobat dan sudah tidak mengulangi lagi, maka tidak apa-apa, sah jamaahnya dan aman. Yang terakhir, nggih. Imamnya? Nggih.
Nggih, nggih betul. Itu nanti tergantung bacaan Fatihahnya nih. Kalau Fatihahnya total amburadul, seperti contoh alhamdu dibaca alhamdu, terus alamin dibaca ngalamin, ya otomatis. Ada nanti tergantung kesalahannya sampai fatal atau enggak. Ini kesalahannya tidak terlalu fatal ya insya Allah aman. Ya aman, tapi kalau sudah fatal ya beda lagi. Makanya memang paling bagus itu ada badalnya imam supaya nanti tidak jadi masalah. Tapi standarnya para imam-imam dimanapun itu umumnya sudah benar umumnya. Tapi soal benar atau tepatnya itu harus ngaji. Bagi orang-orang yang pernah mengaji tahsinul Quran atau makhrajul huruf mesti ngerti. Ini bacaannya kurang ini itu mesti ngerti. Maka ya para imam itu ya harus update diri nggih. Dalam artian iki bacaannya kudu upayakan dibenerno supaya jamaahnya itu nanti aman. Pun itu karena sudah 5:30 iki sing ibu-ibu. Nggih, paling akhir ibu-ibu terakhir ibu-ibu. Terakhir sakno. Kok lanang terus. Paling akhir Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh nggih. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur suwun. Yang pertama bacaan sahwi itu bagaimana Ustaz? Bacanya gini, subhana man la yanamu wa la yasu. Tulisannya man la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lupa, tidak pernah tidur. Ustaz, saya tidak hafal. Baca aja subhana rabbiyal a'la. Nggih, kalau ndak hafal sebisanya. Pokoknya niati mengganti sing lali. Pun itu nggih. Termasuk nanti kalau ada sujud tilawah ketika membaca Al-Qur'an yang terkait sujud as-sajadah, maka jenengan boleh baca apapun. Subhanarabbiyal a'la boleh, subhanallah bihamdi dan seterusnya itu juga boleh. Yang kedua, kalau ada di depannya itu lubang dan tidak segera diganti, itu bagaimana? Yaitu berarti orang itu tidak ngerti jamaah. Nggih, jangan gitu. Panjenengan gerak geser itu tidak apa-apa. Saya sering kali kok kalau sholat itu ada yang lubang, saya geser di samping itu untuk mencontohi jamaah supaya gak ngono terus. Di tempat saya juga demikian. Nggih, jadi cuma paling angel iku nek nggo sajadah, piye gesere? Soalnya geser ngisor ngarepe iku ngarepe melok geser, dadi piye gesere? Makanya ya bagaimana? Apakah boleh gerakan bawahnya sikile ngarepe engko digeser pas waktu sujud? Boleh. Jadi atau maju digawa sak sajadah seret. Ya enggak apa, tapi ditinggal aja paling bagus. Nanti biar ditempati sama orang lain. Enggak akhirnya enggak khusus Ustaz, kan orang belakang itu kan enggak jelas. Ya jangan ya setelah sholat atau setelah ada informasi seperti ini, panjenengan baiknya itu nek ono lubang segera diisi. Jadi jenengan geser ke kanan, ke kiri, ke depan. Enggak mungkin kalau ke belakang. Kecuali kalau niku digeret niku nggih. Jadi rata-rata ke kanan, kiri, ke depan itu boleh gerakan itu dan tidak membatalkan sholat. Khusus yang paling akhir kalau ibu-ibu pakai rukuh yang cambung, rukuh yang pisah gitu, bukan cambung, itu jika terbuka segera ditutup. Yang biasanya pakai parasit ini, itu langsung segera buka, langsung segera tutup. Ojo suwe-suwe, nek suwe-suwe dan kelihatan auratnya maka sholatnya jadi batal. Termasuk di sini kadang ada jamaah nggawa klambi kaos sing kurang bakal. Akhirnya ngapunten ada kelihatan kena dileboni celengan. Jadi pas sujud kena dileboni celengan gitu lho. Ngapunten ketek blane gitu. Ya janganlah. Makanya beberapa tempat masjid itu ada yang menyediakan semacam baju yang agak panjang supaya nanti dipakai orang-orang seperti itu. Itu paling bagus. Tapi mriki ya kaya aneh ya siji maneh. Digaekno ngono sira sida meni gak balik. Digawa
Mulai. Pun itu nggih, memang masalah jamaah niki sangat penting. Nanti kalau jenengan ada pertanyaan yang lainnya, monggo kita teruskan pada lain waktu. Makanya memang paling bagus itu kalau masalah imam atau jamaah fikih ini paling bagus ada waktu yang agak panjang sehingga berkelanjutan. Tapi karena sekarang ini mau dan segera berangkat dan kurang 15 menit nggih. Moga-moga jenengan nanti semuanya dapat hadiah. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ashabil huquqi wajibati 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا زيارة المكة والمدينة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا منك رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا يا وهاب يا رزاق يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعفو منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.